Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, siapa sih yang gak mau jalan-jalan ke luar negeri? Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara bisa menyisihkan uang supaya kamu bisa nabung untuk traveling ke luar negeri. Oke, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe. Jangan enggak loh, ya. Topik yang akan saya sharing pada hari ini, pada siang hari ini adalah tips menabung. Bagaimana kita bisa menabung untuk jalan-jalan, untuk traveling. Jadi banyak sekali yang pertanyaan yang masuk di inbox saya. Gimana sih Bang Sandi caranya dapat duit buat traveling gitu kan? Nah, jadi kan untuk dapetin duit di traveling ini sebenarnya teman-teman tidak mesti punya penghasilan besar kok. Tidak mesti punya penghasilan besar, tapi teman-teman cukup disiplin dalam menabung. Nah, kebanyakan masalah yang kita alami sekarang, terutama anak-anak muda, orang-orang yang umurnya di bawah 30 tahun, itu kan masalahnya susah disiplin untuk menabung, menyisihkan uang dari gajinya, dari penghasilan untuk ditabung. Nah, pada hari ini saya akan sedikit sharing, ada 5 poin. 5 poin yang teman-teman bisa praktekkan. Yang mana 5 poin ini bukan teori, tapi saya sudah melakukannya. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman terapkan juga di finansial di kehidupannya sehari-hari untuk bisa menabung uangnya untuk traveling. Jadi saya akan bahas, yang pertama yang saya kerjakan adalah kurangi ngopi atau ngeboba di luar. Nah, memang sekarang minuman kopi kekinian, minuman boba, ini kan lagi tren ya teman-teman ya, terutama untuk anak-anak muda. Memang sih satu cup itu kan harganya bisa mencapai 35.000, bahkan ada yang 50.000 kopi-kopi yang kekinian sekarang ya, yang nggak perlu saya sebutkan brandnya. Kemudian ada minuman boba. Ini memang menjadi tren dan kelihatannya enteng, cuma 35.000. Tapi kalau teman-teman kalikan 10-20 kali dalam sebulan, itu uangnya gede loh. Mending tahan-tahan dulu deh. Tahan-tahan dulu, mending uangnya kita buat ngopi di Menara Eiffel. Oke, nomor 2. Teman-teman kurangi makan makanan hedon di restoran-restoran mahal. Nah, bukannya saya yang larang, bukannya nggak boleh kita makan makanan di restoran, tapi ya seminggu sekali oke lah. Tapi kalau udah tiap hari, itu teman-teman kosnya gede loh, gede banget. Bayangkan. Ini kita kasih ilustrasi, saya kasih ilustrasi. Kita makan makanan yang harga 100.000 sama makan makanan yang harga 20.000. Sama-sama kenyang, tapi 5 jam kemudian kita lapar lagi, kita beli lagi makanan. Nah, jadi makanan ini adalah kos yang kita keluarkan setiap hari berulang-ulang. Akan sangat-sangat sayang kalau kita makan makanan yang mahal. Alangkah lebih baik kita makanan yang murah, tapi bukan murahan ya, makanan murah tapi sehat. Dan lebih baik lagi kalau teman-teman masak di rumah, itu jauh-jauh lebih hemat. Nah, itu yang saya kerjakan. Saya mengurangi makan makanan di restoran. Saya hanya seminggu sekali bareng keluarga, tapi nggak tiap hari. Uangnya bisa kita sisihkan untuk menabung. Poin nomor 3. Ini poin yang sangat-sangat penting. Teman-teman wajib mendisiplinkan diri menyisihkan 10-30% penghasilan gajinya untuk ditabung. Nah, jadi ini memang nggak gampang teman-teman. Saya juga butuh waktu. Saya juga butuh waktu tadi beberapa bulan untuk disiplin menyisihkan uang. Misalnya kita punya gaji 5 juta, kita sisihkan 1 juta atau 2 juta untuk kita tabung. Nah, itu memang nggak gampang, tapi yakinlah kalau teman-teman bisa disiplin dalam menerapkan 10-30% menyisihkan uangnya untuk ditabung, traveling ke negara manapun itu bukan sekedar impian, tapi bisa Anda wujudkan. Oke, poin nomor 4. Teman-teman harus prioritaskan, bedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Jadi teman-teman harus dahulukan kebutuhan aja dulu, jangan keinginan. Jadi kira-kira apa yang kita butuh itu yang kita beli. Yang kira-kira kita cuma ingin hanya buat gaya-gayaan, tahan dulu. Nah, saya juga punya tips bagaimana kita tahu itu kebutuhan atau keinginan. Misal teman-teman pengen beli, contohnya beli handphone baru. Teman-teman sebelum beli, tahan dulu selama 7 hari. Ini kita mau beli handphone nih, handphone keluaran terbaru. Tapi sebelum kita keluarkan uang untuk beli, kita tahan dulu 7 hari. Nah, kita tahan dulu 7 hari. Setelah 7 hari, misalnya kita masih ingin beli, berarti memang itu kebutuhan. Tapi misalnya setelah 7 hari kita udah nggak ingin lagi, berarti itu hanya keinginan, hanya lapar mata. Nah, jadi teman-teman bisa terapkan. Itu cara saya.
untuk menahan pembelian yang bukan prioritas, pembelian yang bukan kebutuhan. Oke, jadi poin yang terakhir, poin kelima, ini yang saya kerjakan untuk bisa menabung uangnya untuk traveling. Apa itu? Ketika teman-teman sudah bisa menyisihkan uangnya 10-30% tadi, bisa sudah mengurangi makan hedon, bisa mengurangi ngopi di luar. Teman-teman, ini yang teman-teman harus lakukan, yaitu simpan tabungannya, jangan dalam uang semua, tapi simpan dalam bentuk aset, dalam bentuk aset-aset investasi. Contohnya seperti apa? Yang saya kerjakan adalah saya membeli tanah, saya membeli emas. Kenapa? Karena tanah harganya tidak pernah turun, dan emas juga sama demikian. Nah, jadi ketika kita punya uang 20 juta, kalau kita simpan uang itu di bank, 10 tahun kemudian dia tidak akan bertambah. Yang ada malah berkurang karena kena inflasi. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk tanah, 20 juta tahun ini, 10 tahun kemudian bisa 200 juta. Nah, ketika nilai aset investasi kita sudah meningkat, kita bisa jual atau kita bisa kelola yang uangnya bisa kita pakai untuk gaya hidup Anda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang saya kerjakan. Ini 5 poin, bukan saya teori, tapi inilah yang saya kerjakan supaya saya bisa nabung buat traveling dan lain-lainnya. Nah, semoga teman-teman bisa praktekkan juga. Tapi misalnya teman-teman punya tips lain, tips-tips yang lebih banyak untuk menabung, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari video pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa praktekkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Dan support kita terus untuk terus memproduksi konten-konten menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.